Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yudi Elektronik. Malam hari ini saya akan berbagi lagi teman-teman tentang cara pemutusan ampli ini sekaligus 4 channel. Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman dari komentar di YouTube. Ini teman-teman masih menggunakan ampli Timer Piro DTX 8 seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini sudah dirubah dengan peralatan-peralatan yang terbaru dalamnya. Memang untuk modelnya sama seperti model yang lama ininya, tapi untuk alat dalamnya teman-teman ini sudah dirubah. Ini saya akan tunjukkan. Kalau yang model dulu itu untuk AC-nya ini di bagian bawah gini ke atas, jadi hanya ininya aja yang keluar. Sementara untuk yang baru ini sudah memakai AC seperti ini, jadi ini agak lebih bagus dan lebih kuat ini. Kalau yang dulu kan itu agak kurang kuat. Jadi buat teman-teman yang membeli timer ini kurang bagus, itu yang model dulu. Kalau yang ini sudah model yang keluaran terbaru. Memang ada dua macam. Yang seperti ini dan yang seperti ini. Nah, tapi kalau yang seperti ini kan, ini untuk waktu-waktunya ini memang sudah ditentukan oleh pabrik. Kalau yang ini kita harus menyeting sendiri sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Sebenarnya dari pabrik ini sudah melakukan yang terbaik untuk alat dalamnya. Ini saya contohkan. Ini timer yang model begini teman-teman. Nah, untuk bagian AC-nya ini hanya menggunakan seperti ini, hitam seperti ini. Sedangkan ini sudah memakai AC tempel seperti ini. Jadi pabrik sudah melakukan yang terbaik. Namun jika teman-teman menggunakan dari timer ini, usahakan seperti yang saya jelaskan di video yang kemarin, jangan meletakkan seperti ini. Jadi agak panjang kan kabelnya, disimpan di tempat lain agar panas dari ampli ini tidak mengenai ke bagian timer ini. Ini kenapa saya memilih dari timer ini teman-teman, karena dari timer ini kan memang sudah menggunakan dua switch yang seperti ini. Jadi untuk switch yang satunya saya pergunakan untuk ampli. Nah, yang ininya bisa saya pergunakan untuk timer, untuk kipas angin. Nah, untuk pemutusannya di ampli ini, kalau kita ampli ini menggunakan aki saja, kita tidak perlu membongkar penutupnya ini. Kita hanya menyambungkan di bagian luar saja. Nah, ini saya akan jelaskan dulu teman-teman cara pemasangannya. Nah, ini untuk akinya. Untuk yang plus ini kita hubungkan ke bagian yang ini. Untuk ini kan yang plus. Untuk yang min kita hubungkan ke bagian yang ini. Ini cocok sekali teman-teman untuk di daerah pedalaman yang hanya menggunakan aki saja, tidak menggunakan listrik, dan ingin mematikan ampli ini sekaligus 4 channel agar akinya tidak boros dan juga ampli ini tetap awet. Nah, untuk kabel yang ini kan ada 2 jalur.
Nah, yang ini, yang satunya kita terserah memilih mengambil kabel yang mana saja, yang ini atau yang ini. Nah, ini bebas. Ini kita sambungkan ke plus yang di aki. Sambungkan ke plus yang di aki. Nah, terus kalau untuk yang ini, bagian yang min ini sambungkan ke sini. Ini saja teman-teman, biar lebih mudah teman-teman memahaminya. Nah, biasanya kan di ampli ini ada seperti ini, ampli Pyro. Jadi ini bagian yang min, ini bagian yang plus. Nah, yang min ini kita sambungkan dulu. Kita pasang. Nah, ini sudah dipasang untuk minnya. Nah, sedangkan kabel untuk yang bagian ini, yang sambungan ini tadi, nah yang ini tadi kan yang satunya udah kita sambungkan ke sini, sedangkan yang satunya ini kita pasang di plus ampli yang menuju ke aki tadi. Nah, ini sudah selesai. Tinggal yang ini, yang min yang ini kita hubungkan ke min ini. Nah, ini sudah seperti ini teman-teman cara penyambungannya. Ini jika menggunakan, nah ini kan belum hidup karena timernya tidak kita hidupkan tadi. Nah, ini, nah kan itu lampu indikator dari ampli ini pun sudah hidup, dan lampu di sini pun sudah hidup. Ini kita akan coba mematikan lagi ampli ini. Nah, di lampu ampli ini pun kan sudah mati. Nah, seperti inilah teman-teman cara penyambungan ampli Pyro yang hanya menggunakan aki saja. Jadi seperti ini cara pemutusannya. Nah, ini tidak perlu membongkar ampli ini bagian dalamnya. Seperti inilah cara penyambungannya. Ini sangat mudah sekali. Seperti itu. Nah, terus kalau yang memakai aki dan memakai listrik, bagaimana cara mematikan ampli ini sekaligus? Nah, untuk seperti itu teman-teman, kita harus membuka penutup ampli ini. Nah, jika sudah begini, ini kita lepas dulu di bagian pengkabelannya. Nah, ini kita lepas. Yang pertama-tama kita harus menghubungkan timer ini lagi, karena ini kan menggunakan aki dan menggunakan listrik. Jadi untuk memberi tegangan di timer ini, kita pergunakan di bagian aki saja agar tidak mengurangi beban dari power supply ini. Nah, jadi ini sambungkan juga seperti tadi timernya ini sambungkan begini, bagian plus ke bagian yang ini. Untuk minnya sambungkan lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini,
kan ini sudah ke aki. Untuk menghidupkan ini tadi tinggal ke bagian amplinya. Ini saya solder dulu. Nah, ini teman-teman, jika ingin memutus ampli ini menggunakan aki dan menggunakan listrik, ingin diputus sekaligus, maka ini yang harus kita sambungkan kabel tadi, ini yang bawah dengan yang tengah ini. Saya sambungkan dulu. Nah, nantinya ini kita hubungkan lagi ke untuk power ampli ini, untuk menghidupkan ampli ini jika memakai aki ke sini. Nah, ini kan memakai tegangan listrik. Ini teman-teman, untuk posisi saklar di ampli ini kita off-kan saja, karena switchnya ini sudah digantikan oleh timer ini. Jadi ini di dalam posisi off seperti itu. Ini kan di ampli ini tidak hidup, dan di sini pun tidak hidup. Ini kita akan coba hidupkan melalui timer ini lagi. Nah, kan di lampu indikator sudah hidup. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali memutus 4 channel sekaligus di ampli ini. Seperti itu. Ini kabel bagian untuk ke timernya. Ini jangan teman-teman sambungkan untuk arus timer ini ke bagian di belakang ampli ini. Karena apabila ampli ini hidup dan mati, nantinya ini tidak bisa dihidupkan lagi karena sumber tegangannya mengambil dari sini. Jadi dia cuma bisa hidup, dan setelah mati tidak bisa dihidupkan lagi. Jadi sumber tegangan di timer ini harus mengambil di bagian aki. Seperti itu. Ini untuk memutus 4 channel. Nah, sedangkan yang ini, karena ini menggunakan 2 switch, ini bisa teman-teman pergunakan untuk jalur kipas angin. Karena apabila ampli ini mati, kipas anginnya juga kan harus mati. Karena kalau kipasnya hidup, ampli ini mati, percuma juga, karena tidak ada yang perlu didinginkan lagi. Nah, jadi untuk yang ini kita pergunakan untuk kipas angin. Nah, terus untuk cara penyambungannya bagaimana? Nah, ini sambungkan lagi teman-teman ke bagian yang ini.
bagian yang ini. Nah, sedangkan yang kipas ini nah sambungkan ke jalur yang satunya. Nah, untuk yang kabel kipas angin yang bagian satunya, yang ini ke bagian min ini. Nah, jadi udah selesai. Nah, seperti ini. Ini saya akan menghidupkan lagi. Nah, teman-teman, amplinya hidup, kipasnya pun hidup. Nah, ini mati, kipasnya, amplinya pun ikut mati juga. Jadi seperti itulah teman-teman cara memutuskan ampli 4 channel dengan menggunakan timer seperti ini. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.